seperti apa kisah tentang kasih Allah. Malam ini kita akan nanti bertemu dengan Romo Susilo. Sudah banyak pasti yang kenal siapa beliau. Tidak asing lagi, semuanya pasti kenal. Sedikit kalau saya boleh membacakan biodata Romo Susilo, boleh ya Romo? Silakan Ibu. Romo Susilo lahir 11 Februari 68. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Pada tanggal 15 Agustus 96, beliau ditahbiskan menjadi seorang imam. Riwayat karyanya tahun 96 sampai 98 itu menjadi pastor rekan di paroki Kelapa Gading. Jadi umat paroki Kelapa Gading pasti tidak asing lagi dengan Satria Baja Hitam. Kemudian tahun 98 sampai 2001 Romo mendapat tugas sebagai pastor di Unika Atmajaya Jakarta. Lanjut tahun 2001 sampai 2005 menjadi pastor staf Seminari Tinggi KAJ di Wisma Cempaka Putih. Tahun 2005 sampai 2008 menjadi pastor kepala paroki Pejombongan. Kemudian tahun 2008 sampai 2017 menjadi pastor kepala paroki Kosambi Baru. Tahun 2017 sampai sekarang menjadi pastor kepala paroki Pulau Gebang. Di sela-sela kesibukannya dalam pelayanan menjadi gembala umat, Romo Susilo sangat dikenal dengan karya-karya seninya, menulis banyak sekali lagu-lagu gereja maupun lagu-lagu pop rohani lainnya. Buku-bukunya banyak sekali yang sudah terbit. Salah satunya yang terakhir itu adalah Song of Joy. Joy sesuai dengan panggilan Romo, Joy ya Romo. Ya. Jadi ada satu komentar dari para yang menulis di belakang buku ini yang saya baca itu dari Pak Didik SSS. Beliau mengatakan bahwa lagu-lagu karya Romo Susilo sungguh mudah diingat dan bermakna karena menjadi sumber inspirasi dan mempunyai makna yang meneguhkan iman kita. Itu komentarnya dari Pak Didik S yang terkenal dengan ini apa Romo? SSS itu ya Romo? Saksofon. Saksofon. Ya, jadi terima kasih Romo Susilo sudah hadir malam ini untuk memberikan pencerahan dan nanti berdialog, bertanya jawab dengan umat yang sangat mengenal siapa Romo Susilo. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan ilahi-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa sepanjang hari ini kami boleh lewati dengan penuh syukur. Sehingga malam ini kami boleh bergabung dalam acara virtual bekal untuk boleh mendengarkan, merenungkan, dan memaknai sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau kasihi, Romo Susilo Wijoyo. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat meresapi apa yang Romo sampaikan. Dan itu boleh menjadi rema bagi kekuatan iman kami masing-masing. Di dalam saat pandemi ini banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan kami. Kuatkanlah kiranya iman kamu, seperti Engkau pernah selalu bersabda, jangan takut, percaya saja. Doa ini ya Bapa, kami sampaikan berkat perantaraan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus,
yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kiranya saya persilahkan Romo untuk membawakan renungan ini yang saya juga tadi melihat, loh judulnya kok cuma 1 ayat. Saya tidak tahu nanti bacain Injilnya dari mana. Silahkan Romo. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Dan pada hari ini melalui media Zoom dari rumah masing-masing karena keterbatasan masa pandemi, kita berjumpa. Temanya, saya menawarkan 3 tema sebenarnya, tapi yang diterima ini, jangan takut, percaya saja. Ini berdasarkan Markus bab 5 ayat 36. Konteks perikopnya sebenarnya dari Markus bab 5 ayat 36 sampai 42. Karena kita belajar kisah Allah, jadi kisahnya dalam perikop itu adalah ada pemimpin rumah ibadah yang anaknya umur 12 tahun itu sakit, bahkan dikatakan meninggal. Lalu orang-orang yang hadir di situ, ya tentu ada orang Farisi dan ahli Taurat juga, ada para imam juga, karena dia adalah kepala rumah ibadah. Jadi cukup terhormat gitu ya. Yang cukup terhormat pun tetap bisa ketakutan. Kalau anak yang dicintainya itu mati, gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan siapapun pasti ingin anaknya yang sakit. Kan kalau orang tua lihat anaknya sakit, itu kepengen banget, lebih baik aku yang gantiin kamu sakit. Aku nggak tega lihat kamu sakit. Apalagi kalau sudah sakit di tahap terminal, yang artinya sudah sekarat atau kritis, gitu ya. Pasti itu adalah situasi yang sampai batas daya kemampuan, gitu ya. Lalu dia tahu, dia mengenal, dia dengar-dengar Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Kata-katanya penuh kuasa untuk membuat mujizat. Maka saya coba melihat gambar-gambarnya itu, memohonnya itu sampai benar-benar cium kaki lah ya, tersungkur, tolong Yesus anakku, datanglah ke rumahku. Tapi ketika Yesus datang, Yesus ditertawakan oleh mereka, gitu ya. Percuma datang, dia sudah mati, gitu ya. Tapi di antara mereka bahkan ada yang ribut, ada yang menangis, dan ada yang meratap dengan suara nyaring. Lalu Yesus tidak menghiraukan mereka. Yesus tetap masuk ke kamar dengan ditemani oleh ayah dan ibunya. Dan tentu dengan sahabat di lingkaran satu, yaitu siapa? Petrus, Yakobus, saudaranya. Itu ada juga Yohanes di situ. Ini 3 orang di ring satu ini diajak masuk juga. Pada saat itu Yesus menyapa mereka yang di luar sebelum masuk. Mengapa kamu ribut? Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Itu ya. Mereka menertawakan, maka diusirnya semua orang itu. Jadi sebenarnya Yesus diceritakan oleh Markus ini agak kasar. Diusirnya orang itu. Ini mengingatkan kita ketika Yesus juga porak-porandakan para pedagang di bait Allah ketika mereka mengotori bait Allah dengan berdagang. Ini juga diusirnya mereka. Lalu dipeganglah tangan anak itu dan Yesus berkata, Talita kum,
Yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga. Nggak perlu banyak waktu, seketika itu juga. Kita kalau PCR aja masih nunggu waktu ya, sekian jam gitu ya. Kalau itu seketika itu juga. Anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Jadi kalau yang tadi itu ribut, nangis, dan meratap, kalau ini begitu Yesus mengatakan talitakum, anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Semua orang yang ada di situ sangat takjub. Nah, ini kata yang penting. Sangat takjub. Itu artinya percaya tapi dengan penuh keheranan yang luar biasa. Jadi itu konteksnya. Apa yang dikatakan Yesus pada Markus bab 5 ayat 36 itu dikatakan kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Inilah tema kita pada malam ini. Saya akan bahas bersama-sama. Semoga Roh Kudus tercurah dan kita semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari perjumpaan kita malam ini. Berbicara tentang takut. Siapa yang di sini nggak pernah takut? Halo, semua pernah takut kan ya? Tapi setidaknya kita secara psikologis itu ada 5 ketakutan. 1, takut gagal. 2, takut ditolak. 3, takut miskin. 4, takut sakit. 5, takut mati. Nah, kepala rumah ibadah ini takut anaknya yang sakit itu mati. Ya, jadi ketakutan, kehilangan harapan, lalu memohon pertolongan Yesus. Yesus memang ditertawakan oleh sekian orang. Yesus mengusir mereka dan Yesus masuk, memegang tangan, talitakum dan sembuh. Inilah yang membuat mereka semua takjub. Maka, jika kita mengalami ketakutan, takut gagal yang pertama. Seorang pelajar juga takut loh, gagal tidak naik kelas atau tidak lulus ujian. Seorang pekerja itu juga takut gagal loh melaksanakan apa yang menjadi target dari bosnya. Karena kalau tadi pelajar nggak naik kelas, nggak lulus kan malu. Malu sama teman, malu sama orang tua, malu sama guru. Kalau pekerja nggak bisa menjalankan target-target bosnya, takut gagal menjalankan itu semua, lalu juga bisa di PHK. Dan itu pasti memberatkan dia. Semua orang pasti pernah punya ketakutan untuk gagal. Yang kedua, takut ditolak. Setiap orang juga pernah takut ditolak. Ditolak. Misalnya kalau dia pelajar skripsinya, jangan-jangan ditolak. Lalu tidak lulus dan tertunda terus. Atau membuat proposal, takut ditolak. Ya, presentasinya takut ditolak, gitu ya. Semua orang ada ketakutan ditolak, termasuk kalau jatuh cinta takut ditolak, diterima nggak nih cinta saya? Atau anaknya mau tapi ditolak nggak lamaranku kepada calon mertua gitu ya. Calon besan kalau yang meminta itu adalah orang tuanya. Jadi ada ketakutan juga untuk ditolak. Lalu yang ketiga, takut miskin. Siapa yang di sini tidak takut miskin, apalagi sedang pandemi seperti ini, dunia pariwisata, yang bekerja di perhotelan, yang bekerja sebagai tour leader. Wah, ini kan lagi sepi banget nih ya. Situasi kayak gini, biasanya dapat cien dan kantau itu gampang, sekarang jadi begitu sulit. Lalu kalau pendapatan tidak ada, lama-lama kan mantap, makan tabungan. Tabungan habis, lama-lama manset, makan aset. Lalu mau jual apa lagi gitu ya. Jadi semua orang bisa takut miskin, takut bangkrut gitu ya. Kalau kita masuk angin, kita bisa minum tolak angin, tapi nggak ada jamu tolak miskin gitu. Lalu yang keempat, kita bisa takut
takut sakit. Jawab pertanyaan saya dengan jujur, nih baru aja kita mengalami kegembiraan kecil pandemi COVID-19 melandai di Indonesia. Tapi di minggu-minggu ini kita melihat laporan meningkat lagi. Bahkan muncullah mutasi Omikron, bahkan mungkin bukan Omikron tapi jangan-jangan itu Delta atau Deltacron, kita nggak tahu. Padahal ya juga sudah 2 kali vaksin, kok ya kena. Padahal ya sudah booster, kok ya kena, gitu ya. Kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus menghindari kerumunan? Mengapa kita harus memperkecil mobilisasi? Semuanya karena kita takut untuk terpapar. Berarti takut untuk sakit, gitu kan? Kalau udah sakit tuh ngapain aja nggak enak ya. Makan nggak enak, tidur nggak enak, bekerja nggak enak, pelayanan nggak enak. Dan uang sebanyak apapun kalau kita sakit-sakitan terus, lama-lama bisa habis. Jadi kita punya ketakutan, takut sakit. Yang kelima, ini ujungnya nih ya, dari kita semua adalah takut untuk mati atau takut untuk meninggal. Maka tadi kepala rumah ibadat itu takut anaknya itu mati, maka dia minta pertolongan Yesus. Saya kira setiap dari kita pun punya ketakutan untuk mati, walaupun usianya udah cukup, gitu ya. Saya tuh kadang-kadang suka mendengar peristiwa ini, anaknya masih muda, usia produktif sudah meninggal dunia, sementara orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah lansia, malah tidak meninggal. Itu sampai dia bilang, Romo, kenapa anak saya yang dipanggil, kenapa enggak saya? Ya itulah. Tentang kematian tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Tapi jujur aja kalau kita ditanya, pasti kita juga punya ketakutan untuk mati. Hari gini banyak orang yang nawar, saya jangan mati dulu deh. Ada yang bilang, saya belum nikah. Setelah nikah, saya jangan mati dulu deh. Saya masih pengen punya anak. Setelah punya anak, saya jangan mati dulu deh. Saya pengen lihat anak saya besar. Setelah anaknya besar, saya jangan mati dulu deh. Saya pengen lihat anak saya menikah. Setelah anaknya menikah, saya jangan mati dulu deh. Saya masih pengen lihat cucu dari anak saya. Setelah lihat cucu, saya jangan mati dulu deh, kalau boleh saya mau lihat cucu saya besar, cucu saya menikah. Gak ada habis-habisnya menawar. Sebenarnya karena takut untuk segera mati. Karena kalau sudah mati, hilang semuanya dan selesai. Padahal kehidupan kita itu adalah masuk dalam kehilangan yang satu ke kehilangan yang lain. Bicara tentang takut, bukan hanya kepala rumah ibadat, kita semua, Anda dan saya, tentu pernah takut. Tapi ketakutan yang paling menakutkan itu sebenarnya adalah rasa takut itu sendiri. Jadi kalau orang sudah takut, itu lihat cicak, itu seperti lihat buaya. Teman-teman ada yang ngomong, itu cicak, enggak ini buaya. Gitu. Karena perasaan takutnya lebih besar daripada realitanya, kenyataannya. Setiap orang dari kita tentu punya masalah. Saya mau tanya nih sama teman-teman, yang ngomong ini masalah atau bukan siapa sebenarnya? Halo? Yang ngomong ini masalah atau bukan sebenarnya kita. Ya, mungkin yang bijaksana bilang, ini mah nggak masalah. Gitu ya. Tapi kita bilang, enggak, ini masalah buat saya. Gitu. Yang ngomong ini masalah besar atau kecil siapa? Kita. Yang bijaksana mungkin akan ngomong ini masalah kecil, jangan dibesar-besarkan. Enggak, ini masalah besar buat saya. Jadi kita kadang-kadang yang menentukan ini masalah. Kita yang kadang-kadang menentukan ini masalah besar atau kecil. Jadi pertanyaannya, siapakah pencipta masalah? Halo? Jangan-jangan kita lah pencipta masalah, gitu ya. Bahwa masalah itu ada, oke, tapi kitalah karena perasaan takut yang lebih daripada realitanya, maka masalah itu menjadi besar. Saya usul teman-teman kalau dapat masalah, jangan ngomong begini, Tuhan, saya punya masalah besar. Jangan ngomong begitu. Kita harus ngomong, hai masalah, saya punya Tuhan yang besar. Amin.
Ya, nanti coba tiap kali ada masalah harus ngomong, hai masalah, saya punya Tuhan yang besar. Jadi yang besar masalahnya atau Tuhannya? Tuhannya, iya ya. Semua jangan diselesaikan sendiri, tapi harus bersama Tuhan Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Anak-anak hafal lagu itu, tapi kadang-kadang nggak ngerti artinya. Orang dewasa nggak hafal lagu itu, tapi mengerti artinya. Sekarang saya mau tanya nih, wahai teman-teman, mau terbebas nggak dari masalah? Bagi yang mau, ayo ikut saya ke Tanah Kusir. Atau ke Pondok Rangon. Ya, atau ke San Diego. Ya. Jadi intinya, ya, kalau masih bernafas dan masih hidup, ya pasti ada masalah. Masalahnya jangan sendirian, harus bersama Yesus. Seorang kepala rumah ibadah saja minta tolong Yesus untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kita harus minta tolong sama Yesus. Maka biar kita nggak penuh ketakutan yang luar biasa, biar kita bisa menyelesaikan masalah dengan Yesus. Nggak ada jalan lain, harus jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jadi jangan sendirian, berjalanlah bersama Yesus, maka semua masalah dan ketakutan menjadi relatif dan bisa diatasi. Maka kalimat kedua menjadi penting, jangan takut, percaya saja. Konon Richard Rumbrand dalam sebuah penelitian dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu kata jangan takut atau yang sejenis dengan kata itu, jangan khawatir, jangan gelisah, itu jumlahnya 366. Ada berapa? 366. Dalam satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan itu bersabda kepada kita, jangan takut, plus 1 bonus. Pertanyaannya, masih takut enggak? Halo, udah dikasih bonus loh, 1. Tiap hari disabdakan jangan takut loh. Harusnya sih kita nggak takut. Tapi kalau masih takut juga, hari ini, malam ini saya ingin katakan wajar. Karena memang ada kisah betapa ketakutan itu secara teori kita memang bisa imani, kita tidak boleh takut. Tapi begitu berhadapan dengan kenyataan, ternyata kita bisa mengalami ketakutan itu. Saya punya kisah nyata nih ya, waktu saya di Kendungan, Yogyakarta. Saya satu angkatan itu dengan Projo Semarang, dengan Projo Purwokerto. Waktu itu tahun 95-96 lah, sebelum tabisan gitu ya. Itu harus ujian tesis teologi. Ya. Ada 25 tesis, nanti yang keluar 2, ya, pengujinya ada 3 romo, 3 dosen. Tapi yang diuji yang mana kita nggak tahu gitu ya, seperti undian gitu. Lalu 1-11 frater itu sudah ujian lisan gitu ya, dan sudah lulus. Tinggal teman kita yang ke-12 itu dapat giliran nanti sore akan ujian. Lalu kita menghibur dong, memberi dukungan kepada teman kita itu masuk ke kamarnya. Teman kita itu di mejanya dengan diktat buku-buku, baca, menghafalkan, membuat ringkasan. Lalu kita bilang, udah jangan takut, kita aja bisa dan lulus, kamu juga pasti bisa. Kita bilang gitu, ya. Tapi teman kita itu ngomong gimana? Padahal frater loh, calon imam loh, dia ngomong ini. Gue udah tahu jangan takut dari kitab suci, tapi gue takut.
Coba bayangkan, dia tahu takut itu jangan takut dari kitab suci. Tapi berhadapan dengan realita, mungkin gugup ya, nervous. Lihat 11 temannya udah maju duluan dan lulus ya. Sementara dia belum gitu ya. Lalu, saya udah tahu kata jangan takut itu dari kitab suci. Tapi realitinya saya takut gitu ya. Lulus atau enggak, seandainya lulus dapat nilai bagus atau enggak, dan sebagainya. Coba bayangkan, ternyata teori berbeda dengan kenyataan. Nah, sekarang yang kedua, percaya saja. Kata percaya itu artinya apa? Artinya aku berani menyerahkan diri, aku berani mengandalkan kepada orang yang kupercaya, figur yang kupercaya, figur yang kuimani, yaitu siapa? Dalam konteks kita sebagai orang beriman Kristiani tentu adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Jadi jangan takut, percaya saja dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyiapkan kemenangan, Tuhan Yesus sudah menyiapkan jalan keluar, Tuhan Yesus sudah menyiapkan keselamatan. Jadi kita tinggal percaya. Cuma kadang-kadang ketika orang beriman kepada Yesus menghadapi aneka masalah, apalagi masalahnya dalam situasi pandemi lagi, dan pandeminya sudah 2 tahun lebih pula, dan sudah 2 tahun berjalan, sempat melandai, meningkat lagi pula. Jadi ketakutan ini naik turun juga gelombangnya. Nah, kita lihat ya, mentality orang yang percaya kepada Yesus itu ada 3, kalau boleh saya gambarkan. Yang pertama, ada orang yang mentalnya itu seperti kayu. Jadi begitu mendapat tekanan masalah, entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah relasi, masalah pelayanan dan lain-lain, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, apapun masalahnya. Begitu dia dapat tekanan masalah, dia itu mudah patah. Jadi mentalnya seperti kayu. Kayu itu dapat tekanan, mudah patah. Yang kedua, tidak seperti kayu, tapi seperti besi. Jadi begitu dapat tekanan masalah, tidak patah, tapi bengkok. Nah, kalau sudah bengkok, itu bisa menduakan Tuhan loh ya. Contoh ya, karena pandemi sudah 2 tahun, akhirnya dagangan sepi, lalu pendapatan berkurang, lalu sudah makan tabungan, makan aset, lalu jatuh miskin, lalu akhirnya berdoa, sudah novena minta tolong Tuhan, belum dapat jalan keluar, akhirnya dia menduakan Tuhan, bengkok ya, mulai datang ke orang pinter, Mbah gitu, saya pengen cepat pulih ekonomi dan pengen cepat kaya gitu ya. Padahal di dalam hatinya Mbah Dukun itu juga bilang, ini orang bego nih, gua aja miskin dia minta kaya. Jadi dia udah kehilangan akal sehat ya. Jadi bengkok ya, pikirannya bengkok ya, imannya bengkok seperti besi, dapat tekanan masalah bengkok. Nah, yang ketiga, itu mentalitinya seperti spons. Spons itu adalah sejenis karet yang mudah membal. Jadi dapat tekanan masalah, tidak patah seperti kayu, tidak bengkok seperti besi, tapi membal lagi, balik maning ya, kembali lagi. Kalau bahasa Tukul Arwana, kembali ke laptop. Ya. Kalau ini kembali ke Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi dapat tekanan masalah,
tidak patah, tidak bengkok, tetapi balik maning, kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tersungkur lagi, mohon pertolongan, supaya imannya dikuatkan, supaya pengharapannya itu dikobarkan lagi. Ayo, saya mengajak teman-teman yang sudah mulai takut gagal, takut ditolak, takut miskin, takut sakit, takut mati, yang sudah mengalami masalah begitu berat, sampai harus patah semangat atau mungkin menduakan Tuhan dan bengkok. Ayo, kembalilah lagi kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Orang-orang pada menertawakan, dikira sudah mati, bisa bangkit. Itulah mujizat. Pasti membuat kita takjub. Semua sudah tidak ada uang. Kalau Tuhan bilang, ayo, kamu akan dapat rezeki, tidak ada yang tidak mungkin. Sakit berat, sembuh, tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita percaya. Dikatakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Itu artinya apa? Betapa iman itu bisa merubah segala-galanya. Asal kita percaya bahwa kita menghadirkan Tuhan. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Bahkan mujizat itu luar biasa. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Dia sediakan bagiku. Sampai kita takjub, bingung. Aku gak pernah berpikir, tapi disediakan. Itu sama juga kayak si Ghazali itu loh, yang selfie terus badannya kurus gitu, terus dia jual lewat online itu fotonya gitu ya, akhirnya dapat sekian M, itu kan di luar dugaan gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Romo, saya di saat pandemi ini saya belajar membuat kue, Romo. Saya belajar dari YouTube, lalu saya coba tawarkan kepada saudara, sahabat dan kenalan. Dan ternyata peminat membeli kue saya banyak. Bahkan kalau saya hitung-hitung pendapatan bulanannya, itu lebih besar daripada kalau dulu saya bekerja. Itu kan di luar dugaan. Tuhan telah membuka jalan untuk peristiwa pandemi ini. Ya asal diimani dan kita menanggapi iman itu dengan penuh pengharapan, dan harapan itu harus ada actionnya gitu ya. Kan nggak mungkin ya, Tuhan saya pengen lulus ujian tapi nggak belajar gitu ya, cuma doa doang gitu ya. Kan harus ora et labora ya, berdoa dan bekerja, sehingga iman kepercayaan itu memunculkan harapan, harapan itu memunculkan action, dan action itu di luar dugaan Tuhan telah sediakan bagi kita. Saya teringat ya, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Lagu lagi nih, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ayo teman-teman, jangan takut, asal percaya, ya dah. Percayanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada orang beriman yang gak boleh hilang itu apa? Harapan. Jadi kalau ada orang beriman yang putus harapan atau putus asa, apalagi sampai mau bunuh diri, itu tandanya bukan orang beriman. Orang beriman itu yang gak boleh hilang adalah harapan. Ya, esok kan masih ada harapan. Kalau bahasa kata-kata mutiaranya begini, ini mumpung masih bulan Februari, bahkan baru tanggal 8 atau 9 nih, tanggal 9 ya lah. Kita masih punya waktu kira-kira 10 bulan sekian hari ya, yang akan kita jalani di tahun 2022. Baru saja kita juga Imlek ya.
Kyong Hi Facai, Sinen Kuaile gitu ya. Dan ini tahun macan air, nggak penting sionya apa gitu, tapi yang penting iman dan harapan kita. Masih panjang tahun 2022 yang akan kita jalani. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Ya, rezeki nggak ketuker. Ya, asal kita dengan penuh iman, iman memunculkan harapan, harapan memunculkan action, ora et labora, pasti Tuhan akan bantu. Jangan sendirian, bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita punya iman. Ada kata-kata tentang iman ini ya. Kalau udah iman, itu hari gini karena pandemi, nggak cukup imannya kuat. Berdoa, merayakan Ekaristi, baca kitab suci, ya, mungkin nambahin aneka renungan, ikut rekoleksi, webinar, ya, macam-macam hal kita lakukan untuk memperkuat iman. Iman saja nggak cukup, tapi juga harus imun. Ya, maka minum vitamin, berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan pikiran tenang, hati damai, gitu ya. Jangan lupa bahagia, itu bisa meningkatkan imun, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan aman ya, aman, sehat jasmani dan rohani. Tapi aman bersama Tuhan Yesus ya. Nah, lalu kita bisa ngomong amin, setuju untuk semuanya itu. Nah, untuk itu memang dibutuhkan yang namanya sekali lagi harapan. Orang yang penuh harapan itu begini. Anda pegang martil, lalu ada batu, lalu Anda udah pukul batu itu 13 kali, belum pecah. Pertanyaannya, jika Anda adalah orang yang penuh pengharapan, berbedanya dengan orang yang telah patah harapan atau putus harapan, Anda akan berhenti untuk memukulnya. Capek, udah 13 kali aku pukul, batu itu nggak pecah-pecah juga. Tapi kalau Anda penuh pengharapan, pukul batu itu, barangkali pukulan ke-14, batu itu akan pecah. Dipukul dan tidak pecah. Ke-15 dipukul dan tidak pecah. Ke-17, ke-23, ke-30 nggak pecah juga. Pertanyaannya, udah 30 kali nih dipukul, batu nggak pecah juga, akan tetap memukul atau berhenti memukul? Halo? Kalau kita orang beriman, nggak boleh hilang harapan. Usul saya, pukul lagi. Sampai kapan? Sampai pecah. Kalau dalam kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya, bukan waktuku. Kita tuh kadang-kadang ya, suka gregetan, suka nggak sabar, pengen waktuku yang terjadi. Waktunya gue yang terjadi, waktu kita yang terjadi. Padahal serahkan indahnya itu pada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan kita nggak tahu. Ya, waktu Tuhan itu bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan akan indah pada waktunya. Oleh karena itu, teruslah berpengharapan, jangan pernah berhenti berharap. Itulah yang disebut buah dari iman kepercayaan, memunculkan harapan. Nah, semoga teman-teman tetap penuh pengharapan. Maaf loh, kalau teman-teman bertanya pada saya, Romo, virus COVID-19 ini buatan atau alami? Maaf, saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Kalau Anda juga bertanya, Romo, COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini yang mutasinya udah banyak, kapan akan berakhir? Maaf, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Tapi satu hal yang saya tahu, di dalam kitab suci, khususnya di dalam Yesaya dikatakan, rancanganku bukan rancanganmu,
rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan keselamatan. Jadi, faktanya ada pandemi. Ya udah kita jalani saja. Dan kita nggak pernah tahu apa maksud dari rencana Tuhan dengan adanya pandemi yang cukup merata di seluruh dunia. Tapi survei kecil-kecilan saya mengatakan, justru di balik pandemi ini ternyata ada blessing in disguise, ada rahmat terselubung yang luar biasa. Contoh, ya memang kita nggak asik lah dengan pandemi. Pandemi telah merusak banyak rencana dan acara kita, telah merusak banyak seluruh program karya, pelayanan dan macam-macam hal lah. Saya tahu merusak sendi-sendi kehidupan, tapi tetap ada blessing in disguise-nya, tetap ada rahmat yang bisa kita syukuri gara-gara pandemi. Satu, kita jadi care dengan hidup bersih, kita jadi care dengan hidup sehat, kita jadi care untuk kumpul keluarga, kita jadi care untuk peduli kepada sesama yang kurang beruntung, yang lebih sakit, yang lebih susah, yang lebih menderita. Sampai muncul gerakan Yesus Tunawisma, gerakan bela rasa, dan sebagainya. Lalu kita juga mendapatkan percepatan untuk digitalisasi. Ya toh? Emak-emak hari gini udah tahu apa artinya Zoom, udah jago. Emak-emak hari gini udah tahu apa artinya Google Meet, apa artinya Teams, apa artinya, itu kan percepatan digitalisasi. Ya, semua pembayaran memakai digital, termasuk mau beli makanan tinggal GoFood, mau pergi kemana-mana tinggal Grab, mau apa tinggal GoSend, semuanya pada jago. Jika tidak ada pandemi, jangan-jangan kita mengalami kelambatan di bidang digitalisasi itu. Jadi paperless juga. Dan akhirnya yang menarik, udara juga makin bersih, dan akhirnya kita menjadi manusia global gitu ya. Mau ikut misa bukan hanya lintas paroki, lintas keuskupan, bukan hanya lintas keuskupan, lintas negara gitu. Mau ikut acara apa aja bisa, dan semuanya ada di genggaman tangan kita. Ini kan luar biasa gitu ya. Jadi tetap ada banyak hal yang positif di Indonesia nih ya. Justru gara-gara pandemi ya, ada yang namanya hukum tentang protokol kesehatan, FPI jadi bubar loh. Coba kalau nggak ada pandemi, mau pakai peraturan apa untuk membubarkan FPI? Jadi tetap ada blessing in disguise gitu ya. Maka tetaplah bersemangat sebagai orang beriman, jangan takut, masalah tetap ada, tapi percaya saja. Ya, Yesus kaulah andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, engkau andalanku sepanjang hidupku. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jalan keluar yang takjub akan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Pantun pendek untuk kita. Makan bakut, minum jus pepaya. Jangan takut, percaya saja. Luar biasa Romo, terima kasih. Bukan main, hari ini kita mendapatkan pencerahan, tips untuk menguatkan ya Romo, supaya iman kita yang sebesar biji sesawi ini betul-betul kuat dan tetap tidak menyerah menghadapi segala macam ketakutan. Ya. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan yang ingin bertanya atau ingin memberikan sharing-sharing, silahkan. Saya mau tanya, boleh? Silakan Pak Paulus. Pastor, saya waktu itu dengar pastor kena gejala COVID, sempat dirawat. Sekarang saya menarik untuk mengetahui pastor sendiri bagaimana
waktu mengalami gejala itu, apakah ada ketakutan? Harus bagaimana? Mungkin bisa di-sharingkan, Pastor. Terima kasih. Ya. Banyak orang yang di sini yang mungkin kena saudaranya atau gimana, atau yang mengalami sendiri, juga bisa mendapat kekuatan dari sharing Pastor. Terima kasih. Oke, Paulus. Saya pada waktu itu ingin merayakan HUT 25 tahun imamat. Saya hanya berdua dengan Romo Kolonel Yos Bintoro. Dia imam tapi sekaligus tentara. Lalu saya sepakat untuk yuk kita rekaman. Itu hari Minggu 27 Juni kalau nggak salah, saya lupa tanggalnya, 2021. Lalu rekaman satu mobil, nyanyi bareng, ruang AC, makan bareng, pulang satu mobil lagi dengan dia. Itu hari Minggu. Dia masih mengantar saya Minggu malam ke Pulau Gebang. Beliau tinggal di paroki Halim. Hari Senin pagi dia telepon saya. Aku badannya nggak enak semua nih. Kamu gimana? Saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Hari Selasa saya dapat kabar dari dia. Saya masuk rumah sakit RSPAD karena dia tentara, gitu ya. Terus saya dikasih fotonya, waduh, diinfus pakai oksigen gitu ya. Saya masih tenang-tenang aja karena saya nggak merasa sakit apa-apa gitu ya. Tidak demam, tidak pilek, tidak batuk. Ya. Lalu itu hari Senin, hari Selasa dia masuk. Saya baru hari Sabtu pagi saya PCR. Jadi saya PCR Sabtu pagi, ternyata saya positif dengan CT 27, gitu ya. Lalu saya OTG ya tanpa gejala, lalu diminta untuk isoman di Wisma Samadi. Jadi di Wisma Samadi itu hanya boleh isoman yang bisa mandiri. Jadi kalau yang perlu perawatan dokter disarankan tidak di Samadi tapi di rumah sakit, gitu ya. Jadi saya ya udah, saya asik-asik aja karena pada waktu itu kalau nggak salah ada 8 pastor. Ada yang dari kantor KWI, ada yang dari paroki, ada yang dari seminari, kira-kira 8 imam lah. Ya pada waktu itu. Bagaimana? Termasuk Romo Herman ya. Romo Herman sebelum saya, jadi saya nggak ketemu Romo Herman justru, saya nggak ketemu Romo Herman. Jadi Romo Herman itu saya dengar ceritanya dia datang ke Samadi, terus dokter periksa, oh ini nggak bisa di sini, ini harus ke rumah sakit, gitu lah ya. Nah kira-kira begitu, terus akhirnya itu cerita yang berbeda. Gitu. Dia ternyata bukan OTG tapi harus ke rumah sakit karena ada komorbid asma kalau nggak salah. Nah, di situ saya malah setelah sekian hari ketemu lagi dengan Romo Bintoro karena dari RSPAD udah boleh beristirahat isoman di Samadi. Jadi kalau jemur badan itu bersama Romo-Romo, bercandaan, nyanyi-nyanyi. Yang satu deret sama saya ada Romo Roy, Romo Steve, Romo Bintoro, lalu ada Romo Komlit KWI. Lalu di unit sana itu ada Romo Andi, mungkin kenal ya. Lalu ada Romo Ari Dianto, itu kenal juga ya, dan sebagainya. Itu ada beberapa lah, beberapa Romo. Romo Herman pada waktu itu sudah duluan masuk ke Carolus, jadi saya nggak recheck, nggak ketemu di situ. Ya sudah, ada dokter yang keliling, cuman tes akurasi bagus, oksigen bagus, semua bagus, hanya Romo udah pokoknya istirahat, nanti cek lagi. Udah PCR 2 kali, 10 hari, lalu pulang. Udah gitu aja sih. Nggak ada ketakutan yang tadi menjadi pertanyaan Paulus, nggak ada apa-apa karena saya nggak merasa apa-apa juga, dan temannya banyak pada saat itu gitu. Jadi isinya kalau pas jemur pagi itu nyanyi-nyanyi aja gitu. Dan dikirim makanan banyak banget dari sana dari sini gitu. Kan kadang-kadang begitu kan ya. Kalau Romo sakit tuh
perhatiannya jadi ada yang kirim sop apalah, susu beruang lah, vitamin apalah, bahkan ada yang kirim apa tuh namanya tuh sarang burung lah. Jadi saya malah kayaknya sama Romo-Romo itu, kita di sini makannya luar biasa nih, ciaponya banyak gitu loh. Jadi kalau ditanya ketakutan, kekhawatiran nggak ada, jadi asik-asik aja gitu. Karena OTG gitu. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Terima kasih Pak Paulus. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya atau bersharing ya Romo ya. Ya, boleh. Boleh tanya, boleh sharing, boleh menanggapi. Romo. Ya. Ya tanya Romo. Ya silakan. Jadi kesimpulannya Yesus pun pernah merasa takut ya Romo. Yesus. Ya. Oh ya. Sewaktu di. Ya. Terima kasih Romo. Oke. Tadi saya tidak menjelaskan Yesus takut, tapi kalau Pak Suhanda bilang Yesus pernah takut, kalau di kitab suci pernah. Saya juga kalau ditanya takut, saya pernah, tapi bukan dalam konteks yang tadi isoman ya, itu nggak takut. Dalam konteks yang lain. Gitu. Yesus takut itu diceritakan ketika di Taman Getsemani. Sampai konon katanya keringatnya itu keluar darah gitu. Padahal maksudnya kan itu temaram, matahari. Lalu kalau orang takut kan keringat dinginnya sampai besar-besar itu, lalu kena sinar, lalu seperti merah darah gitu. Padahal enggak gitu. Yesus sampai mengatakan kepada bapaknya begini, Bapa, kalau boleh piala ini lewat daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jadi kalimat pertama dulu, itu adalah melambangkan, kalau boleh nih ya, bukan kehendakku, kalau boleh piala ini lewat daripadaku. Piala yang dimaksud Yesus adalah piala darah. Saya ini udah punya 12 rasul. Saya ini udah punya 70 murid. Saya ini udah punya ribuan penggembira. Bahkan ketika Minggu Palma kan kita ingat, Yesus termasuk yang diharapkan untuk bisa menjadi raja. Ya. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Jadi termasuk yang disorak-sore dengan daun palma dan diharapkan ya digadang-gadang untuk menjadi raja gitu ya. Nah kok beberapa hari kemudian beberapa orang yang sama atas penyebaran hoax dari para kadrun, para orang warisi ahli Taurat dan para imam dan orang-orang zelot politisi Yudas Iskariot gitu ya. Itu akhirnya teriakannya berubah, bukan Hosana putra Daud, tapi salibkan dia gitu ya. Bahkan kalau boleh memilih, lepaskan dia atau Barabas, ya, lepaskan Barabas. Wah, itu kan pasti suasana yang dipikirkan itu adalah, waduh, aku habis jadi star, ya, bintang yang luar biasa, tiba-tiba harus turun, itu pasti ada ketakutan yang luar biasa. Saya kira samalah. Ya, Habib Rizik habis jadi star tiba-tiba harus masuk penjara atau yang lainnya gitu loh. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu pasti ada ketakutan tersendiri gitu. Saya bayangkan kalau seandainya saya gitu yang tadi menurut Bu Eti, siapa yang nggak kenal Romo Susilo gitu, tapi tiba-tiba saya ketahuan jeleknya gitu, kan pasti saya punya ketakutan gitu ya. Itu kira-kira sangat manusiawi lah. Tapi yang paling penting adalah jangan berhenti di situ, harus sampai kepada kalimat kedua yang dikatakan Yesus. Bukan kehendakku ya Bapa yang terjadi, melainkan kehendakmu. Ya udah, ketakutannya lalu bebas, lepas, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan maunya apa, terserah. Itulah. Nah, sejak itulah Yesus akhirnya bisa menjalani yang namanya Yesus harus jalan salib,
jatuh bangun berlumuran darah, tapi ternyata kehendak Bapa yang terjadi harus demikian. Memang harus wafat di kayu salib. Sebab jika tidak ada wafat di kayu salib, tidak ada kebangkitan. Sebab jika tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan untuk Anda dan saya. Jadi ternyata ada blessing in disguise di balik ketakutan itu. Itu yang bisa. Ya. Ya, terima kasih Pak Suhanda. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau belum ada, saya mau. Oh, silakan monggo Pak. Saya dapat WA, ini ada pertanyaan. Ya. Bagaimana mengimani sesuatu hal yang menjadi kurang favorit yang terjadi pada kita? Misalnya mungkin sakit atau sesuatu yang duka. Bagaimana kita mesti mengimani? Apakah kita mesti mengimani atau bagaimana? Kira-kira begitu pertanyaannya, Pastor. Ya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik sakitku, di balik dukaku, di balik pandemi, gitu ya, telah tersedia pelangi kasihnya, gitu. Itu yang saya sebut tadi dengan blessing in disguise. Romo, saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan sakit. Loh kenapa? Kok sakit malah bersyukur? Mungkin kalau saya nggak sakit, saya nggak punya waktu untuk istirahat. Saya ini orang yang bekerja keras. Kerja lebih dari 14 jam sehari, dia bilang gitu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu ya. Romo, saya kalau nggak sakit, mungkin saya nggak punya waktu yang cukup untuk berdoa. Aduh, saya itu kalau udah kerja, Romo, saya lupa yang namanya menyapa Tuhan. Apalagi baca kitab suci. Nah, melalui sakit, saya malah punya banyak waktu untuk doa dan baca kitab suci. Setidaknya dengerin YouTube yang menguatkan rohani, gitu ya. Romo, kalau saya nggak sakit, mungkin saya jadi kurang rendah hati. Saya ini orang yang sombong, Romo. Ya, semuanya bisa saya atasi sendiri. Semuanya bisa saya beli. Ternyata enggak. Ya. Uang sebanyak apapun kalau saya memang harus sakit ya sakit gitu lah, kira-kira kayak gitu. Itu artinya dia tetap mengimani Tuhan mengizinkan saya sakit supaya saya dibentuk jadi lebih baik. Termasuk peristiwa duka juga begitu. Coba kalau ada bapak saya masih hidup, saya itu bisa jadi orang yang terus tergantung sama bapak saya. Akhirnya saya tidak menjadi pribadi yang mandiri. Saya berduka bapak saya meninggal. Tapi ternyata Tuhan mau supaya saya bisa mandiri. Di balik kematian ayah saya. Kira-kira gitu. Semoga terjawab, Paulus. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Romo. Ya. Saya ketika Romo tadi mengatakan kematian seorang bapak, saya jadi teringat waktu bapaknya Romo, Bapak Blasius meninggal ya Romo. Yeah. Hari itu sempat saya kaget sekali karena sehari sebelum meninggal, bapaknya Romo pernah menyanyi. Ibu disuruh nyanyi kalau nggak salah, nyanyinya Besame Mucho. Dan terus sampai Romo bingung ini kenapa, apa artinya nih Besame Mucho gitu. Kemudian Romo mendapatkan terjemahan dari pastor, salah seorang pastor yang dari Spanyol, kan di situ intinya itu lagu itu sebetulnya merupakan lagu perpisahan yang intinya itu peluklah aku, ciumlah aku untuk terakhir kalinya. Jadi kok bisa Pak Blasius ini punya begitu kekuatan ya Romo, nggak ketakutan, malah bisa menyanyi sebelum hari terakhirnya itu. Menurut Romo, apakah ini karena iman atau apa ya Romo, sampai nggak ada takut saya lihat ya Romo, jadi meninggalnya pun juga damai sekali gitu Romo.
Ya, waduh Bu Eti masih ingat semua ini. Luar biasa. Ya. Saya terkesan banget sampai Romo cari Ya. maknanya lagu Besame Mucho itu. Ya. Itu lagu perpisahan, tapi kalau orang menikah malah nyanyinya lagu Besame Mucho, Romo. Ya. Ya, intinya kalau sejauh saya melihat ayah saya itu orang yang beriman, bahkan di usia tuanya itu juga kayaknya isinya cuma ya karena sudah pensiun nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Dulunya seniman gitu ya, menjadi penyuluh sosial ke daerah-daerah, kerja di departemen sosial. Karena seniman sering melukis, menjual lukisan ibu saya supaya bisa memenuhi uang keluarga, karena anaknya 7, hanya pegawai negeri gitu kan ya, kira-kira kayak gitu. Lalu selebihnya ya aktif di gereja, isinya berdoa di usia tuanya. Yang saya tahu juga kematiannya adalah kematian yang tanpa penderitaan panjang, karena sedang nginep di rumah. Dulu sih rumah ayah saya, tapi diberikan kepada kakak saya Mas Agung yang laki-laki di Cipinang ya. Sedang menginap di situ ya, jam 11 masih nyanyi-nyanyi dengan ibu saya. Ada gitar di situ, Besame Mucho. Lalu jam 1:30 sesak napas, lalu masih berdoa. Doanya adalah doa penyerahan sebelum kematian. Lilin juga masih menyala. Lalu dipanggillah dokter jaga dari Rumah Sakit Persahabatan, diboncengin motor sama kakak saya. Lalu 3:30 sudah mengebuskan nafas. Jadi cepet banget, jam 11 masih nyanyi, jam 2 sesak nafas, lalu 3:30 meninggal dunia. Lilin masih menyala, doa penyerahan sebelum kematian. Ayah saya sakit jantung koroner karena setelah itu biru gitu ya, kira-kira begitu. Ya, saya sangat terkesan itu, Romo. Ya. Bahwa penyerahan itu disertai iman yang betul-betul pasrah ya, Romo. Saya juga teringat dulu ketua KKS kami yang pertama, Ibu Tina. Romo masih ingat? Ya, ingat ya. Waktu itu dia sakit kanker nasofaring, tapi dia bersaksi bahwa saya yakin dengan menyambut tubuh Yesus tiap hari, kanker saya akan sembuh, dan itu benar-benar sembuh. Lalu dia masih sempat menjadi lektor protokol, diakon seperti itu. Jadi memang imannya itu yang betul-betul bisa menyembuhkan. Tapi bagaimana membangun iman itu mau yang tidak mudah rupanya. Ya, membangun iman salah satunya yang paling sederhana itu memang berdoa, lalu membaca kitab suci. Lalu puncak liturgi itu adalah Ekaristi. Ya, selebihnya adalah pergulatan dengan dinamika hidup. Hidup berkomunitas sebagai orang beriman itu penting. Karena kita nggak bisa sendirian. Contoh, asal menemukan komunitas yang tepat. Seorang ibu sharing kepada komunitas yang tidak tepat, misalnya ya. Aduh, suami saya tuh ya udah kaku, keras, pelit gitu ya. Pokoknya benar-benar membuat aku tuh nggak betah sama dia. Kalau kita bercerita dengan teman di komunitas yang salah, tentu teman kita akan bilang, suami kayak gitu buang aja ke laut, gitu loh. Berbeda kalau kita punya komunitas yang tepat, gitu ya. Komunitas hidup beriman. Aduh, suami saya itu udah kaku, gampang emosi, marah-marah, pelit, dan sebagainya. Teman kita akan bilang, sama suami saya juga nggak sempurna, dia juga punya kelemahan ini. Temennya yang lain juga, iya sama suami saya juga begini, gitu. Yuk kita berdoa bareng untuk suami-suami kita. Itu. Jadi temukanlah juga komunitas hidup beriman yang tepat supaya bisa saling menguatkan, gitulah. Kecuali doa pribadi, baca kitab suci dan Ekaristi, juga temukanlah komunitas hidup beriman yang tepat karena itu bisa saling menguatkan. Itu.
Terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya. Nah, itu lagu anak-anak yang saya kira pesannya bagus loh ya. Iya, iya, iya. Boleh saya ikut sharing Bu Eti? Oh, silakan, sangat boleh. Nah, ini dia nih Pak Ronggo. Ya, mohon maaf pertama namanya itu putri saya, saya pakai komputer putri saya, jadi namanya Anastasia Asmoro. Saya mau sharing, ya pertama saya dengan Romo Susilo ini tidak mungkin saya lupakan, karena Romo ini dulu yang membaptis salah satu putri saya, yang sekarang dia kerja di UK. Saya mau sharing begini, bahwa ya saya sebagai manusia, saya sering merasa takut. Makanya dalam kitab suci juga diingatkan kata takut itu ada 365. Jadi kalau saya tiap hari ada ketakutan itu mungkin ya pas dengan kitab suci itu. Nah, tapi saya punya mantra yang menurut saya sampai sekarang bisa mengatasi ketakutan itu. Nah, saya nggak tahu apakah mantra saya itu juga bisa dipakai orang lain atau tidak. Tapi akan saya sharingkan, setiap saya ada kegelisahan atau kegalauan atau ketakutan, saya hanya baca Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan. Itu aja saya ulang sampai saya merasa bahwa saya tidak sendiri dan tidak takut. Itu aja sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronggo, sangat menguatkan. Ya. Mantranya luar biasa, cuman singkat saja tapi mantap ya Romo. Ya. Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan. Kemuliaan. Itu diulang-ulang terus Pak ya? Betul, saya ulang-ulang terus. Sampai pikiran tenang dan hati damai gitu ya? Sampai pikiran tenang dan damai. Oke. Nah, ini merupakan sharing iman yang semoga bisa menguatkan kita. Jadi daripada kita bingung-bingung mau doa apa, doa yang sangat sederhana aja yang sudah kita kenal sejak kita kecil. Jadi apapun sah-sah aja dan boleh gitu ya. Kalau saya kenal Bapak Kami itu sudah tua Romo. Karena saya dulu pakai jubah itu Romo. Gimana Pak? Saya dulu Muslim Romo. Oh luar biasa. Saya dulu aktivis HMI. Oh iya ya. Jadi kenal Bapak Kami itu ya sudah tua dan sudah bekerja. Oh luar biasa. Terima kasih. Ya. Ini sharing yang bagus. Ada yang hijrah secara iman dari Muslim ke Katolik, bahkan Muslimnya bukan sekedar Muslim ikutan, tapi HMI ya. Ini luar biasa. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Berarti boleh saya Ya. menyambung. Silakan Pak Suhanda. Pengalaman saya juga persis sama seperti Bapak tadi. Ketika waktu mau di booster, saya ditensi kan. Tensinya sangat tinggi Bu, 180. Itu suruh istirahat selama setengah jam. Nah, waktu istirahat itu saya berdoa rosario dan Bapak Kami. Waktu di tensi kedua turun jadi 140. Jadi bisa di booster 20 hari lalu. Iya, Terima kasih. Puasa doa ya Pak. Terima kasih Pak Suhanda.
Saya juga pengalaman booster tiba-tiba gulanya naik. Terus gimana Bu Ani? Biasa seperti jadi karena bingungnya mau ngapain supaya bisa juga di booster pada hari itu, ya sama dengan Pak Suhanda tadi, ya berdoa aja komat kamit gitu sendirian, terus ngajakin suami juga untuk bisa komat kamit juga. Akhirnya boleh booster dan aman-aman aja sampai sekarang. Ya, kekuatan doa ya Bu ya. Iya, amin. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Eti, saya mau nanya, boleh Bu Eti? Oh, silakan, Pak San, silakan. Ya, Romo. Ya. Kita sebagai manusia, bukankah kodrat kita memang ada rasa takut, Mo? Ya. Apakah kalau dibilang di kitab suci disebutkan ada 365 kali jangan takut, artinya mungkin kita diajak supaya tidak takut setiap hari. Kalau kita bilang kita tidak takut, mungkin ada contoh-contoh yang orang yang memang benar-benar tidak pernah takut. Tapi namanya manusia kan sudah kodratnya ada rasa takut. Nah, takut yang bagaimana yang wajarnya gitu, Romo? Saya ambil contoh, kadang ada orang yang tidak takut. Seperti yang sekarang kita sering lihat di berita-berita, karena dia tidak takut, dia berani investasi. Ternyata investasi yang diikuti adalah investasi bodong. Ya, karena dia tidak takut, dia percaya gitu loh. Nah, jadi perlu toh orang manusia ini mempunyai rasa takut itu gitu. Nah, rasa takut yang bagaimana yang wajar, yang bisa diterima gitu, Mo. Ya. Terima kasih ya, Mo. Makasih ya. Contoh yang paling sederhana ya di saat pandemi ini kita semua pakai masker, itu kan berarti kita takut terpapar gitu loh ya. Lalu kita juga jaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi. Kok kita nurut gitu ya? Di negara lain agak sulit loh disuruh nurut kayak gini. Malah demo berjilid-jilid gitu ya. Bahkan itu negara maju gitu. Di Indonesia ini beruntung loh pada nurut semua. Ya, tapi kecuali nurut karena juga ada rasa takut gitu ya. Karena kemarin-kemarin mungkin lihat tetangganya juga, suami istri kena, terus meninggal, gitu kan cepet banget. Kalau tadi disinggung oleh Paulus tentang Romo Herman, saya juga merasa itu terlalu cepat gitu ya. Saya termasuk yang dekat sama Romo Herman. Saya dulu kan di Jakarta Barat, tetanggaan sama Romo Herman. Saya di Kosambi, Romo Herman di Bojong. Nah, waktu saya sudah pindah ke Jakarta Timur, saya tuh kalau mampir bukan pala ke Kosambi, saya mampirnya ke Bojong. Karena Romo Herman tuh orang yang terbuka. Kamu mau di kamar saya kek, mau numpang mandi kek, mau minum, mau pakai barang yang ada di tempat saya silakan gitu. Anduk ambil aja sendiri. Jadi orang yang hospitalitasnya bagus dan ramah dan gitu. Kata orang kaku tapi menurut saya cuek-cueknya tuh enak gitu lah. Jadi saya kehilangan gitu, terlalu cepat gitu lah ya. Maka ketakutan yang wajar itu adalah yang common sense, yang kata orang banyak, lalu orang banyak juga pasti takut. Nah itu kalau kita takut itu ketakutan yang normal. Tapi orang banyak nggak takut kok. Kenapa kita takut? Nah itu nggak normal ketakutan yang begitu gitu loh. Kira-kira begitu. Maka teman saya selalu bilang, lo tuh kalau takut jangan berani-berani. Tapi kalau lo berani jangan takut-takut gitu loh. Itu sebenarnya permainan kata, tapi bener juga gitu ya. Jadi common sense, pada umumnya orang takut, kita boleh takut. Tapi kalau pada umumnya orang tidak takut, kok kita ketakutan, itu aneh kata kita. Kira-kira gitu Pak. Semoga terjawab. Dulu Pak, saya kalau lihat
Dulu Pak, saya kalau lihat orang pakai masker aneh. Sekarang kalau saya lihat orang nggak pakai masker malah aneh, gitu loh. Kira-kira gitu. Aman sense harusnya pakai masker, gitu loh. Di saat pandemi loh ya. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama ya. Romo, Romo, aku mau oh, sedikit silakan kesaksian nih. Bu Lili, silakan. Kesaksian saya Sangat ditunggu. tentang suami saya. Ya, Eh, Dia kan kena COVID. ya. Dia COVID itu cuma 4 hari. Tapi saya bawa ke rumah sakit, saya ikut masuk menjaga dia di rumah sakit. Tapi rasa takut saya itu sama sekali nggak ada loh, Romo. Saya tidak percaya kalau dia itu kena COVID. Tapi tetap saya pakai masker. Ya itu saya kena malam masuk, saya cuma hanya berdoa rosario. Jadi saya tahan hentinya berdoa rosario. Udah pagi saya minta anak-anak minta perminyakan sama Romo Yadi. Tapi saat diperminyakan itu dia sehat luar biasa. Dia dia baca Bapak Kami, Salam Maria, apa itu semua dengan bagus. Saat saya di rumah sakit, saya tidak ada rasa takut sedikit pun kalau dibilang itu ada COVID. Saya pegang dia buka semua yang ada di badan dia buka. Saya bilang kamu jangan buka loh, kamu nggak boleh, itu pernapasan kamu itu nanti sesak. Dia bilang enggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi karena udah 2-3 hari saya nggak kuat, saya pulang. Kemudian 2 hari kemudian dia masih bisa ngomong dengan baik sampai saya pulang. Saya bilang gimana kamu di rumah sakit? Baik-baik aja. Taunya besok siang dia udah lewat gitu loh, dia udah pergi. Tapi dengan suara itu kayaknya dia nggak takut. Saya bilang percaya Tuhan selalu berserta kamu. Dia bilang iya, saya nggak apa-apa kok di sini. Begitu aja akhirnya besok siang jam 1 udah pergi. Tapi ketakutan saya sama sekali nggak ada, gitu. Gitu aja. Ya. Makasih, ini kan sharing ya. Jadi ya kita bersyukur. Mungkin karena tadi berdoa rosario bersama Bunda Maria, jadinya dirilekskan gitu ya. Dinetralisir. Sehingga ketakutannya itu menjadi tidak ada. Lalu jadi mudah menerima seandainya sewaktu-waktu suamiku pulang ke rumah Bapak. Ya, ya. Bu Ani mungkin mau bersharing. Tadi ada chat di WhatsApp, di chat. Silakan Bu Ani dari Blok B nih. Oh, kalau sharingnya sih dulu kalau waktu masih kerja dan harus tugas-tugas naik pesawat itu loh Romo dan Bapak Ibu sekalian suka kan kalau terus gede-gede gitu kan, kayaknya kita yang jadi penumpang juga ketakutan. Maka karena suka dapat tugas keluar kota, jadi ya sepanjang perjalanan itu bawaannya ya hanya doa rosario ya, entah sampai berapa kali, sampai ketiduran kadang-kadang juga gitu Romo. Tapi memang selain akhirnya berusaha untuk tenang dan akhirnya juga berusaha untuk pasrah, walaupun juga kalau ditanya apakah itu juga takut juga Romo gitu Bapak Ibu, tapi ya kan harus diatasi situasi itu ya Romo. Tapi terakhir ini yang saya juga akhirnya punya pengalaman baru-baru saja terjadi adalah saya merasa bahwa saya tidak bisa menolong anak saya pada saat dia dalam kesulitan yang luar biasa, karena saya lebih membesarkan rasa takut saya pada reaksi anak saya ketimbang saya seketika itu juga berdoa buat Tuhan, buat dia, maksudnya berdoa kepada Tuhan untuk dia. Maka situasinya sangat buruk dan anak saya memang masuk dalam satu situasi yang tidak baik sama sekali. Tapi sampai detik ini saya masih berpikir apa ya yang menyebabkan saya tidak bisa menolong dia. Bahwa selama ini saya imani, kalau orang Jawa bilang tuh, saya selalu bilang ke 2 anak saya laki-laki itu, kamu jangan lupa sambatan ya. Artinya sambatan tuh apa bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Mengeluh.
Bukan, sambatan nggak mengeluh, Bu. Artinya lebih pada selalu memohon lah gitu. Artinya di setiap saat, di setiap tempat, kalau kita sadari bahwa kita akan mengalami sesuatu yang buruk, itu paling tidak Roh Kudus tolong saya gitu kan. Padahal waktu saya berkomunikasi dengan anak saya sudah berpikir bahwa dia dalam satu situasi yang sangat buruk. Tapi karena saya mau menegur dia, takut dia marah, maka saya lupa pada kebiasaan saya. Karena saya punya kebiasaan gitu, asal pada situasi yang genting gitu, pasti saya hanya bilang, Roh Kudus tolong saya. Dan itu memang terjadi mujizat gitu loh. Artinya sesuatu yang saya nggak tahu, tiba-tiba memang jadi berubah. Tapi kejadian kemarin itu, sampai detik ini saya masih cari, maksudnya masih berpikir, kenapa ya pada saat anak saya pada keadaan yang sangat buruk, kok saya sampai nggak bisa itu, oh rupanya rasa takut saya atas reaksi dia dibandingkan saya meminta pertolongan Tuhan itu lebih besar rasa takut saya gitu. Jadi saya sekarang lebih tenang, oh itulah kesalahan saya, maka di saat anak saya pada situasi yang sangat buruk, saya nggak bisa bantu. Padahal saya selama ini sangat mengimani Roh Kudus pasti akan tolong saya, dari sepersekian detik pasti akan ditolong gitu. Jadi malam ini saya mendengarkan sharing itu, mohon maaf tadi saya telat karena sebelumnya saya mendengarkan dari tempat lain, itu akhirnya saya dapat pencerahan justru sekarang ini gitu. Oh, saya tahu benang merahnya kenapa saya tidak bisa menolong, karena rasa takut saya lebih besar daripada saya membatin atau sambatan selama ini bahwa saya mengajarkan anak saya untuk selalu Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, dan memang terjadi selalu mujizat walaupun kelihatannya kecil seperti mobil mogok tiba-tiba ada orang datang bisa membantu kami gitu ya. Tapi maksud saya itu selalu terjadi. Tapi kemarin kenapa saya kok nggak bisa bantu gitu? Dan saya dapat jawabannya malam ini. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu, saya boleh sharing. Saya bisa tidur nyenyak malam ini. Saya tahu benang merahnya di mana. Terima kasih. Ya. Amin, terima kasih Bu Ani. Semoga malam ini semua tidur nyenyak. Amin Romo, amin Romo, amin Hujan-hujan. Iya, amin Romo. Romo, kalau sehubungan dengan tadi yang Pak San bilang bahwa orang tidak takut untuk berinvestasi, kasus yang lain lagi dengan seorang teroris, Romo, yang dia tidak takut loh, malah bunuh diri bawa bom itu, Romo. Apakah itu istilahnya apa yang membuat dia tuh sampai nekat berani mati gitu loh, Romo? Oke. Kalau yang tadi investasi, walaupun tidak ditanya ya, itu kan harusnya orang satu menggunakan akal budinya gitu ya, untuk hitung-hitungan semuanya gitu ya. Lalu juga dia mencari informasi, second opinion, untuk orang yang pernah berinvestasi di situ. Gimana cerita-ceritanya itu. Jadi sebanyak mungkin informasi sesuai dengan akal budi yang telah Tuhan berikan, lalu baru kita berhitung, mempertimbangkan, lalu baru ambil keputusan. Jadi ini bukan masalah soal takut nggak takut, tapi soal bagaimana kita mempertimbangkan itu semua, mencari informasi sebanyak-banyaknya supaya tidak tertipu, lalu akhirnya baru memberanikan diri. Lagi pula jangan pernah 100% gitu ya. Cukup maksimal tuh 30% aja dari kekayaan kita. Jadi kalau hilang ya udah hilang-hilangan, kita masih punya 60% gitu lah. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang yang pertanyaan Ibu Eti, bagaimana orang tidak takut misalnya bom bunuh diri atau menjadi teroris dan sebagainya? Itu karena brainwash ya. Karena otaknya tadi, akal budinya itu udah dicuci, diberi paham yang akhirnya paham itu terinternalisasi di dalam dirinya, dia anut, lalu dia percaya ini yang benar, gitulah. Paham yang sebelumnya dia dapat mungkin di sekolah dari orang tua atau dari sahabat dan kenalan, itu akhirnya dirubah, dicuci dengan paham yang baru, dimasukkan ideologi baru gitu ya. Nah, pencucian otak itulah yang membuat dia tidak takut dan berani untuk itu, karena dia pikir ini adalah pekerjaan yang mulia. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau
ada yang nggak mau ya karena brainwash-nya belum nancep. Gitu. Iya Romo, iya ya. Ya terima kasih. Boleh sharing juga mengenai apa kalau investasi bodong Romo. Itu Ya. terjadi pada saya Romo, waktu pada saat krisis ekonomi dan saya sudah tidak bekerja. Lalu karena biasa dulu ini mohon maaf Romo, artinya saya punya uang, lalu kemudian dengan krisis dan saya tidak bekerja lagi, itu yang saya pikirkan adalah gimana punya duit seperti semula gitu ya Romo ya, paling nggak gambarannya seperti itu. Lalu keluarlah rasa greedy saya, rakus saya Romo, berpikir bahwa mendapatkan uang tuh cepet gitu kan. Lalu apa ya yang cepet gitu? Nah mulai masuk Romo bahwa tawaran-tawaran itu akhirnya melemahkan akal budi kita sendiri Romo, karena ya tadi greedy, karena saya berpikir kalau dulu mungkin zaman ya ada istilah kan zamanku penak atau ya zaman Soeharto mungkin gitu ya Romo. Artinya jadi artinya zaman itu pun saya merasakan gitu Romo. Jadi begitu sudah tidak bekerja kan jadi sangat berpengaruh ya Romo, dan waktu itu masih sangat muda lah Romo, kami baru istilahnya baru menikah muda, jadi istilahnya apa ya kehati-hatian itu sangat kurang dan rasa kedewasaan untuk secara finansial itu menghadapi keuangan itu juga sangat minim ya Romo. Artinya kemudian greedy tadi, rakus tadi, maka saya jatuh dalam investasi bodong itu Romo. Jadi lebih juga bukan karena nggak hitung-hitungan, kita saat itu justru hitung-hitungan Romo gitu loh. Cuman padahal juga secara notaris, artinya semua perjanjian 1, 2 bulan, 3 bulan terpenuhi, tapi bulan keempat kita datengin kantor itu sudah bersih Romo. Jadi artinya memang itu memang kejahatan yang terencana ya Romo, kalau maksud saya. Jadi cuman kenapa kita bisa masuk, kalau saya khususnya adalah rasa greedy tadi, artinya pengen cepet dapat uang dalam tempo singkat. Begitu Romo. Ya. Maka jangan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang extraordinary, misalnya cepat mendapatkan keuntungan, bahkan banyak dan sebagainya gitu ya. Prinsip kehati-hatian, akal budi kita tetap dipakai. Cara ngiming-ngiminginnya fantastik Romo, betul. Cara ngiming-ngiminginnya fantastik, karena dia bisa menunjukkan kebun yang sekian hektar itu, tapi kita lupa tanya itu benar punya dia atau bukan gitu. Jadi ditunjukkan Romo, wah ini dia perkebunan dengan segala macam dan segala macamnya gitu. Nah, jadi kita terkesima ya Romo gitu. Jadi kurang meneliti, karena kita juga berpikir atau ini juga secara notarial gitu, terus bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi misalnya pertama kali masukin 1 juta, bulan keempat pengen jadi naikin 2 juta gitu loh Romo, sampai akhirnya kalau orang Jawa bilang keblenyok gitu, yang sampai sedalam-dalamnya. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi? Kalau ada yang mau sharing lagi, ada tuh. Ada ya Romo. Edwin, silakan. Oh Edwin, silakan Win. Ya, jadi pertanyaan saya sedikit pengembangan dari pertanyaan Bu Eti dan Pak Santoso. Kalau misalnya kita tidak takut karena iman sebelumnya Pastor. Jadi misalnya misalnya ada yang mengalami kejadian sulit gitu, cuma karena iman percaya tapi masih melewati, sekali lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat, 5 kali lewat, begitu yang ke-6 juga udah tidak ada rasa takut. Itu gimana ya Pastor caranya? Gimana ya? Suaranya kurang jelas ya Romo ya? Ya kurang jelas ya. Atau ditulis di chatting aja kali Om Edwin. Sementara nunggu Om Edwin, kalau boleh saya sharing, ini agak sedikit menyimpang dari topik, tapi karena berapa kali disinggung mengenai investasi. Ya saya akan sharing sedikit. Kebetulan saya kerja di bank dan lama di Treasury, tempat investasi itu
puluhan tahun. Jadi ya sedikit banyak mengenai investasi ini banyak paham. Memang kebanyakan orang yang kejeblos di investasi bodong itu rata-rata karena tidak mengenal produk yang sesungguhnya, hanya ikut-ikutan dan hanya percaya kepada yang ngajak. Nah, ini sebenarnya sangat ini sekali, untuk investasi itu kita harus mengukur risiko kita. Karena dalam investasi itu ada prinsip high risk, high return. Nah, kalau kita mengharapkan keuntungan 10%, kita harus siap rugi 10% juga. Itu harus dipegang yang utama. Kedua, kalau kita masuk investasi, kita harus kenal betul produknya. Jangan hanya ikut-ikutan. Jadi harus dimulai dari kita harus mengenal produk tersebut. Nah, juga sebaiknya seperti tadi Romo bilang ya, kita jangan mulai dari yang besar, tapi mulainya dari sedikit dulu, dan jangan hanya baru mendapatkan 2 bulan, 3 bulan, sudah langsung top up yang besar. Karena biasanya untuk investasi bodong itu, ya kalau 3 bulan, 4 bulan itu masih lancar. Tapi begitu sudah di atas 6 bulan, itu baru mulai batuk-batuk. Dan kemudian banyak yang hilang. Dan sekarang banyak sekali investasi yang dibungkus dengan Ponzi scheme. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Itu untuk investasi. Nah, kemudian untuk yang tadi teroris, kenapa nggak takut? Kebetulan saya dulu waktu di HMI itu tukang memanasin orang untuk demo. Jadi ya prinsipnya memang harus di brainwash dulu. Nah, brainwash itu sangat gampang sekali untuk membrainwash mereka itu. Saya waktu dulu itu mengubah pikiran seseorang dalam hitungan setengah jam itu sudah bisa membuat orang marah dan turun ke jalan untuk demo. Jadi kalau saya bilang sebenarnya yang pada jadi teroris itu terutama provokatornya itu sangat pengecut sekali. Kalau saya bilang. Tapi ya itu topik lain lah, dan mungkin sementara sekian dulu deh topiknya, karena Pak Edwin juga kayaknya udah siap. Silakan Om Edwin. Tolong dibacakan ya, kayaknya dia ngetik tadi. Ya, ya. Pak Sam bisa tolong bacakan Pak, ini saya lagi ada kendala. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Edwin tadi ya. Izin tanya, Pastor. Jika tidak takut, maksudnya rasa tidak takut karena iman, misal sekali takut, percaya bisa lewat. Ini maksudnya karena takut, oh jadi lewat masalahnya gitu ya. Yang saya tangkap begitu. Lewat beneran, lewat kedua kali rasa takut itu percaya lewat lagi. Terus ketiga, keempat, kelima lewat terus. Nah, yang keenam rasa takut itu udah hilang. Nah, bagaimana caranya supaya rasa takut itu bisa kembali lagi? Maksudnya justru rasa takut ini membantu dia untuk terhindar dari masalah gitu. Angkat ya, Mo? Ya. Orang pengen menghindari rasa takut, ini malah pengen mendingan ada rasa takut gitu ya. Ya, karena rasa takut, justru karena rasa takut itu dia terhindar dari masalah gitu. Oh, ya. Ya. Ya kalau gitu ya banyak berdoalah kepada Tuhan supaya kita juga
dimunculkan kembali rasa takut itu. Tapi rasa takut yang positif ya, takut akan Allah itu kan positif ya. Takut melanggar peraturan itu kan positif ya. Takut untuk mengambil pilihan yang salah itu kan positif gitu ya. Nah, maka kita boleh nanya nih sama Tuhan sebelum ambil keputusan gitu ya. Kalau kita udah bertanya kepada Tuhan melalui doa, lalu apapun yang kita pilih ya itu sudah kita komunikasikan sama Tuhan gitu lah. Kalau menurut saya sih itu. Karena yang disebut orang bijaksana itu begini, bijaksana. Itu berarti mengikut sertakan Tuhan yang ada di sana untuk sebelum kita bertutur kata atau sebelum kita bertindak. Sementara bijak sini, nah itu berarti carpe diem, kemauannya aku saja. Jadi pokoknya, nah kalau udah pokoknya aku karena pengen nih, pokoknya saya maunya gini. Nah lupa mengikut sertakan Tuhan. Nah itu nanti bisa berabe, gitu lah. Jadi nggak takut lagi sama Tuhan, gitu kan? Bisa salah ambil keputusan dan sebagainya. Semoga terjawab, Erwin. Oke, Edwin, udah kira-kira seperti itu, Edwin, yang dimaksudkan. Mohon maaf kalau saya salah menyampaikannya. Ya, oke, yuk. Ya, terima kasih, Edwin, Pak Sam. Ya. Ada lagi tuh kayaknya. Silakan. Tolong dibacakan deh. Bentar ya, Romo. Ya. Enggak ada ya? Saya belum lihat ya, Romo. Oh ya udah. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak Sam? Bukan pertanyaan sih ya. Ucapan terima kasih ya. Terima kasih ya. Dari LA, Bu Ferdina dari LA. Ya. Luar biasa mau sampai ke LA mau. Biasa Kalau sampai nggak- LA. Kalau nggak lewat Zoom nggak sampai ke LA. Nah, itu dia yang disebut dengan blessing in disguise karena pandemi, nyambung semua online-nya gitu lah. Ya, Romo. Romo, satu lagi nih, Mo. Mungkin pertanyaannya sedikit nyeleneh kali ya. Tadi Romo di awal-awal pertemuan kan sudah memaparkan ada 5 takut kan, Mo. Ya, Terakhir adalah takut mati ya, Mo. ya. Ya, semua orang rasanya juga takut mati. Tapi bagaimana kalau ada orang yang justru mengakhiri hidupnya diri sendiri gitu? Ya, Ah, jadi saya itu sudah juga mengatakan tadi, pada orang beriman yang tidak boleh hilang adalah harapan. Nah, ada orang yang putus harapan sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Gitu lah. Buat apa saya hidup, gitu ya? Ya, no use, nggak ada gunanya. Ya, no hope, udah nggak ada harapan, gitu ya. Bahkan no way, udah nggak ada jalan, gitu ya. Padahal kan justru yang nggak boleh hilang pada orang beriman itu harapan, gitu ya. Nah, harapan itulah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Gitu. Ada Tuhan yang bisa kita andalkan ketika kita sudah tidak punya harapan lagi. Jangan sampai kita jadi putus harapan, nggak ada Tuhan seolah-olah yang bisa diharapkan, lalu akhirnya kita mengakhiri hidup kita. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh terjadi. Sebab orang yang mengakhiri hidup itu berarti mengambil hak Allah sebagai pencipta kehidupan. Dia pula yang punya hak untuk mengambil kehidupan itu. Maka kematian itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktuku, gitulah. Jadi aku nggak boleh bunuh diri, aku nggak boleh mengakhiri hidupku sendiri. Gitulah. Ya sebenarnya mereka bukannya tidak takut mengakhiri dirinya, tapi mereka sudah putus harapan dan akhirnya itu yang terjadi. Bisikan roh jahatnya jadi lebih kuat. Udahlah, kamu udah nggak ada guna, kamu udah nggak tanpa harapan, udahlah mendingan kamu bunuh diri aja gitu. Jadi dia lebih ditaklukkan oleh gerakan roh jahat. Bukan masalah takut dan berani, tapi dia ditaklukkan. Dia menjadi pecundang gitu ya. Kalau dia berdoa,
ya. Dia akan menghidupkan kembali gerakan Roh Kudus yang akan membisiki dia lebih kuat. Ayo, alitakum, bangun dan berjalanlah. Nah, gitu lah. Kamu tidak mati, kamu hidup. Wah, kira-kira gitu. Jangan takut. Sesusah-susahnya kamu ada yang lebih susah. Sesakit-sakitnya kamu ada yang lebih sakit, ya. Ayo, kamu bisa. Itu kira-kira gitu. Nah, maka berdoa supaya bisikan Roh Kudusnya lebih kuat. Kalau kita udah lupa Tuhan, ya udah bisikan roh jahatnya lebih kuat untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini bukan masalah takut atau berani. Berbeda dengan tadi, teroris itu karena di brainwash jadi nggak takut gitu. Padahal dia mungkin hidupnya masih baik-baik aja gitu. Semoga terjawab, Pak. Ya, makasih Romo. Sama. Mungkin kalau kita lihat judul tema pertemuan kita, jangan takut, percayalah. Mungkin lebih lengkapnya ditambahin ujungnya di depan ada harapan gitu, Mo. Oke. Oke, makasih. Terima kasih Pak San. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita boleh akhiri acara virtual ini. Nah, kita akan akhiri pertemuan ini. Sekali lagi, berkali-kali lagi, terima kasih Matur Nuwun Romo Susilo. Sami-sami. Memberikan pencerahan, tips, dan menguatkan supaya iman kita tumbuh lebih gede dari biji sesawi. Terima kasih Romo. Ya. Silakan Bu Lusila, kita doa. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa dan nanti mohon berkat Romo Susilo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Dengan keterbatasan dalam saat pandemi ini, kami dapat menikmati kebersamaan di dalam ruang virtual ini. Engkau memberikan kami semangat untuk bersama di sini, dan kami mendengarkan sharing dari teman-teman, juga mendapat pengalaman yang berharga untuk hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Romo Susilo sudah hadir di sini, juga Ibu Eti, juga semua yang ada di sini menyelenggarakan acara ini untuk kami. Semoga apa yang kami dengarkan dan kami peroleh saat ini akan berguna dan bermanfaat bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami semua di sini. Bapak Bunda, akhirnya kami akan beristirahat. Sertailah kami dan lindungilah kami. Kami mohon berkat dari Romo Susilo. Dan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan istirahat malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu sama-sama. Terima kasih Romo, Bu Eti.